Ya, dua mata untuk memandang dengan keadilan. Ono telinga dua kita yang menimbang dengan baik. Maka jangan sampai gampang menuduh, mencela, mengkafirkan. Tadi wong jero lah, aman tadi wong jero, orang dalam keimanan. Maka tidak akan tampak kerusakan lisan dan kalbu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah terusaken Nasairul Ibad Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Maqalatu Khamsata Asyarata. Makalah ke-15 An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an fi qaulihi ta'ala, saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, doharol fasadu fil barri wal bahri, wis tumeka rusake bumi lan lautan. Surat Ar-Rum. Ayat Abu Bakrin fi tafsiri dzalik, Abu Bakar nafsiri surat niku al-barru huwal lisan, daratan niku lisan, al-bahru huwal qalbu, lan laut niku ati. Faida fasadal lisan bakat salaihil nufusu, nek menawi rusak daratan sing dimaksud kalian Abu Bakar niku lisan, maka bakat salaihin an-nufus, moko nangis menungso. Wa idza fasadal qalbu, lan menawine rusak kolbu atau lautan sing ditafsiri kolbu kalian Abu Bakar niku bakat salahil malaikah, moko nangis para malaikat. Jadi Abu Bakar ini nafsiri ayat doharol fasadu fil barri wal bahri, nek wis teko kerusakan lisan apa iku darat lan laut, itu ditafsiri kerusakan lisan lan ati. Kila dawuh al hikmah, para ahli hikmah ya, para wong ahli hikmah, fi anna lisana wahidun, fi annal lisanu wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yambaghi anna yatakallama illa fima yuhammuhu wa fi khairin. Nah, ini al-hikmah ini aneh-aneh. Al-hikmah ini ngeten, moko ono mulut atau lisan iku siji iku ngilingake maring hamba. Jadi adanya lisan itu, krono mulut itu adanya satu, itu mengingatkan kepada hamba itu bahwa sak pantese iku ora, sak pantasnya tidak banyak bicara, illa fima yuhammuhu wa fi khairin, kecuali ing dalem omongan iku sing penting, ing dalem keapian. Lianna lisana dzakira bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madkuri al wahid wa huwa Allahu taala. Jadi krana cangkem iku siji, krana lisan itu satu, maka kudune digawe akeh ngilingi sing satu, sapa itu Allah taala. Begitu juga dengan kolbu. Ya, dan kenapa kok Abu Bakar itu menafsiri daratan itu lisan dan lautan itu kolbu? Semua kerusakan itu kan berawal dari lisan.
Semua kerusakan di bumi berawal dari lisan dan hati. Zaman Habil Qabil dimulai dari hati. Drengki. Karena drengki, nah moko engko dilisankan. Makna dilisankan itu tidak hanya lisan tok ngucap, tapi ada perbuatan. Akhirnya paten pinaten tuh. Akhirnya saling membunuh. Lisan, krono hati. Nah, kalau salah satu di antara itu, kolbu dan lisan itu rusak, itu ngeri memang efeknya. Nah sekarang orang gak nunggu untuk kita ngilokno itu secara lisan. Wong saiki zaman medsos gitu, wong di mitnah itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Moko asli nih surat di Ar-Rum itu, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Moko wis terjadi kerusakan di darat dan lautan karena perbuatan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Moko kerusakan itu mau ditimpakan kembali kepada manusia akibat perbuatannya supaya mereka itu sadar. Iling kul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Muhammad, ngomong nang umatmu, kongon lihatlah, melihat ke seluruh dunia. Siru fil ardi, perhatikan. Dulino, mati dulin iki ana berkah. Dulino ing sak jeroning bumi, fanduru moko perhatikan kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Piye kaya dene bahwa akibat-akibat yang terjadi pada umat terdahulu. Kana aktsaruhum musyrikin. Karena mereka musyrik, menduakan Gusti Allah. Tapi menduakan ini tidak harus yang kita menyembah Tuhan yang lain misalnya, tapi dalam konteks kita itu ngelawan perintah-perintah hukum-hukum Gusti Allah itu termasuk musyrik kecil. Maka fa'akim wajhika, lurusno wajah kalian, luruskan wajah kalian, lidinil qayyim, maring agama sing lurus. Artinya ya perintah dilaksanakan. Artinya perintah dilaksanakan. Sebab kalau enggak di ayat yang awal-awalnya itu tadi ayat 41 sampai 43. Ayat petang puluh itu Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum min yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Intine Gusti Allah lho wis maringi nguripi awakmu, wis ngekeki rezeki awakmu, tapi krana kalian itu memusyrikkan, kalian bersifat musyrik atau menentang perintah, maka dhaharul fasadu, wis nyoto kerusakane lisan, kerusakane hati, kerusakane darat, kerusakane laut. Dan para ahli hikmah kan sederhana. Oh iya, lisan satu itu kudune itu mengingatkan kita, lisan yang satu mengingatkan kita bahwa kita itu kudune ngucap sing apik, ngucap sing satu, istilah untuk ngucap ngilingi nang Gusti Allah. Maknai ngeten bahwa di banyak hal kerusakan itu kan memang diawali dengan kolbu, terus di lisan. Nek ya dhewe sik salah berupa kolbu iku sik gampang diampuni. Makanya wonten nek dosa iku keelekan iku niate sing di hati, maka gak dihukumi. Nek dilakukan dihukumi. Nek kebaikan sik di hati ae wis dikai pahala, apa meneh dilakukan.
Maka di era ini itu sangat ngeri. Ya, di era ini sangat ngeri. Kita tuh bener-bener dikonjogo lisan. Bener-bener dikonjogo lisan. Teng Al-Hujarat niku disebut ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin. Wong-wong sing iman aja sira ngolok-ngolok. Orang yang beriman, jangan kalian tuh memperolok satu kaum daripada kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Sopo ngerti, siapa tahu ternyata yang kamu perolok itu lebih baik dari kamu. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan untuk para wanita itu ojo ghibah, istilahnya, jangan saling memperolok, karena siapa tahu di antara kalian ternyata lebih baik dari yang lain. Wala talmizu anfusakum, ojo sira kabeh, jangan kalian semua saling mencela. Wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuk. Lan ojo saling, jangan sampai memperolok kanthi sebutan sing elek atau dalam ini fasek ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Nek mereka tidak bertobat terhadap hal yang demikian, maka mereka termasuk wong dolim. Ngeten. Sawangan yang sederhana, bahwa memperolok itu merendahkan, yang terutama di sini dengan sebutan fasik atau mengkafirkan. Bapak yang berhak memberikan label fasik itu cuma Gusti Allah kalian Kanjeng Nabi. Jadi misalnya Kanjeng Nabi dawuh, wong iku lho fasik, ya pasti bener 100%. Kalau kita kan gak iso, kita kudu Kanjeng Nabi kok. 50-50, 50-50, wong iso fasik, iso lihat. Maka standar fasik itu disebutkan, kalian Gusti Allah, kalian Kanjeng Nabi. Standar kafir itu disebutkan, tapi kita gak boleh mencela orang itu fasik atau kafir. Hadis, yes, ada ngerti standar fasik lah. Oh, berbuat ini itu fasik, ini fasik. Wong itu berbuat ngono fasik, tapi nggak boleh diucap. Fasik, kafir nggak boleh. Krono selain Kanjeng Nabi itu tetap 50-50 gitu, tetap 50-50 kemungkinannya, tetap 50-50. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafirun faqad ba'a biha akhaduhuma. Sapa sing wong nyebut ngilokno apa iku saudaranya itu hei fasik, hei kafir, maka bisa kekafirannya atau kefasikan itu kembali kepada salah satu diantaranya. Nah, nyen wong iku bener kafir ya dadi kafir aja. Nah, enggak, kita yang kafir, kita yang fasik. Loh, sampai di kehati-hatian itu kan ngeten. Bayangkan loh, sekarang itu di era zaman sekarang gitu, di era medsos, di era ini, kita nggak tahu, orang itu efeknya luar biasa. Padahal kebenarannya 50-50, ngeri gitu. Siapa yang memfitnah saudaranya, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, ngeri tuh. Mending kita berhati-hati. Lalu kita ngomong, oh, iki standar ini fasik. Oleh ada yang ngomong ke keluarga kita, ojo tiru wong iku ya, soalnya perbuatan ini fasik. Tapi kan kita nggak mengecap wong iku liwat, ya kita diem aja. Gak fasik kan gak gitu. Tapi untuk ilmu, untuk mendidik keluarga boleh kita. Jangan tiru itu, oh itu pelacur, oh itu garong, oh itu fasik. Tapi nek aku lihat sebarno ae tetep ae api ae. Itu sing angel. Tapi kenapa sampai napa niku Abu Bakar niku hati-hati. Lek lisan ambek kalbu rusak, waduh, kalbu bahaya. Nek kalbu tok malaikat nangis karena belum ada tindakan toh. Tapi lisan, di lisan ditindakkan menungso nangis.
Ya wong gak korupsi kita anggap korupsi, padahal ya enggak. Waduh, hukum sosial berlaku deh, gitu. Wis izin gitu, wis tatanan sosial rusak. Makanya di Fathul Bari niku dawuh ngeten Ibnu Hajar Al Asqalani, wal hasilu anna man akfara muslim nadhara fa in kana bi ghairi ta'wilin istahaqqat dimu. Nek awake dhewe itu mengkafirkan seorang muslim atau berarti menghukumi seorang muslim, nadhara, perhatikan, fa in kana bi ghairi ta'wilin, lek ora ana bukti sing kuat, moko istahaqqat dimu, moko pantese sing ngomong iku dicelah malah. Jadi sing ngomong iku dicelah malah. Wong iku lho rampok, kita nggak punya bukti. Wong ku fasik. Kita nggak punya bukti yang kuat, maka kita yang pantas dicela. Wa rubbama kana huwal kafirun wa in kana bi ta'wilin in kana ghairu sya'ikhin istahaqqat dimu aidon. Menawi ku awak dhewe iku ngucap bahwa ana wong iku lho wong fasik, ana bukti tapi tidak kuat, kita yo berhak dicela. Ana bukti tapi nggak kuat, kita itu yo malah patut dicela. Ila kufri wala yasilu ila kufri bal yubayyinu lahu wajhu khad'ihi wa yazjiru bima yaliku bihi. Loh, adewe nanya nang wong kafir nyoto-nyoto, mending kita itu mengingatkan kesalahannya dengan lemah lembut. Ya, mengingatkan kesalahannya dengan lemah lembut. Tapi nade ngaran itu fasik, nek gak bener iku kita yang dicela, kekafirannya, kefasikannya balik nade. Nek bener ade punya bukti tapi gak kuat, ya ade yang pantas dicela. Ade yang pantas dicela. Dan itu akhirnya itu banyak apa ya? Itu berimpact pada hukum-hukum yang besar dalam fikih. Jadi wonten tanggung jawab fikih yang sangat besar. Bahkan kan sampai ngeten, wala yasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bi ghairi ilmi. Ojo sira kabeh iku mencela Tuhan-Tuhan mereka, mencela. Maksudnya mencela secara tidak ilmu. Nek ade ngaji dalam kajian ilmu ya boleh to. Tapi misalnya ade ngilokno nang wong, misalnya wong Nasoro, Tuhanmu iku elek, Tuhanmu mencela kita. Itu kita dilarang. Al-An'am 108. Sebab nanti itu mereka akan mencela Gusti Allah tanpa ilmu. Diwalik akan mencela Tuhan kita. Ya, makanya dalam Islam itu ternyata apapun ketauhidan keyakinan kita tetap tidak boleh mencela terhadap orang lain, maupun terhadap sesama muslim, maupun sesama ahlu sunnah wal jamaah, maupun podo-podo wong sing syahadat lah, wong sing seneng tahlil, seneng enggak, wong sing seneng ziarah, seneng enggak, kudune tidak saling mengkafirkan. Nah sekarang di zaman era ini itu malah lebih ngeri dari itu. Ini wis medsos, lisannya wis diwakili sekian. Nah, ada cuma nulis sekali des, tapi ini dibaca ribuan orang, jutaan orang. Maka dalam kaidah hukum mangke, ini malah ngomong fikih, implikasinya memang fikih, bahwa tentang surat An-Nur. Wah, suratnya surat cahaya, tapi surat An-Nur ini ngomong fikih kok. Di surat An-Nur suratu anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Surat ini itu diturunkan, itu digawe wajib kalian mengikuti hukumnya sebagai pengingat la'allakum tadhakkarun. Karena isinya ini akeh fikih surat An-Nur. Contoh bahwa di surat An-Nur khusus memang membahas tentang persaksian. Tentang persaksian. Surat kedua ngeten. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu
kullu wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Wong sing zina iku masing-masing lanang atau perempuan atau laki-laki itu akan dicambuk masing-masingnya itu 100 kali cambuk, 100 kali cambuk. Wala ta'khudkum bihima ra'aftu fi dinillahi in kuntum tu'minun. Ora ono belas kasihan. Dadi iki diceritakno sik hukum yang keras sik. Hukumnya keras. Tapi hukum sing keras itu jari misalnya nanti yo nyolong itu dipotong tangannya. Wong zina itu dirajam, dicambuk 100 kali. Tapi nek dengan teliti ngeten, seakan-akan koyo iku Islam itu waduh kejem lah, nggih, kejem. Padahal didelok fikih ini nggih tidak akan mungkin itu terjadi. Hebatnya Islam itu. Jadi hukumnya seakan-akan wedus kejem memang dipotong tangan, gitu, dirajam dan lain-lain. Tapi nek didelok fikih ini nggih itu hampir tidak akan pernah terjadi. Itu justru Islam itu bener-bener jangan sampai lisan itu nanti akan sembarangan. Jangan sampai lisan itu akan sembarangan menghukumi. Karena nanti bahaya. Nek uang sampai itu terus Kanjeng Nabi. Nek sampai uang itu bisa menuduh saenak-enake maka rusak tatanan. Yo kan enak moro gini gak seneng ambek uang nuduh. Iku maling, potong tangane. Gitu. Potong tangane. Maka hukum-hukum yang keren ini ternyata lek dipikir nanti secara detail fikih ini gak mungkin terjadi. Angel ngeten bahwa iku mang wis disebut nek kita itu ana wong zina iku kudu dirajam, nggih, kudu didera sampai gak oleh sing wong zina dinikahkan kecuali dengan orang yang padha pezinai, gak oleh sik dirajam, kesaksiannya tidak pernah akan dipercaya sampai dia bertobat. Maksudnya bertobat bukan harus aku tobat, enggak. Setelah sekian lama dia membuktikan. Waladina yarmunal muhsonati thumma lam ya'tu bi arba'atin syuhada'a fajliduhum thamanina jildatan. Nek kowe kabeh kalau kalian tuh menuduh seorang wanita baik-baik, di sini kita anggap berarti seseorang. Pokoknya kita menuduh seorang berzina dan kalian tidak bisa biarba'atin syuhada'a, gak iso nengkakno 4 saksi, maka fajliduhum, sing nuduh ini wajib dirajam 80 kali. Nah, ngeri gak? Bayangno lho 4 saksi, misale kok Mas Andi iki ndelok si A, Pak Marbot ndelok si A kok zina. Maka nek dhek kate golek wong papat wis labar to. Iya gak? Selak mari gak? Selesai to. Susah untuk mencari itu. Saking kehati-hatiannya Islam itu melindungi. Karena wong lek difitnah, terus itu bahaya. Baik itu korupsi, nyolong, apapun. Ini gak ngeri. Makanya bahwa hukum nyolong itu dipotong tangani, lawang zina itu nanti dirajam. Tapi hal itu akan susah untuk dilaksanakan karena tidak akan terpenuhi saksi. Harus 4 nih. Nek wong nyolong harus 2 laki-laki. Ayo bayangno ono wong nyolong terus ada dhewe ya kan. Oh sik leren nyeluk Pak Pri. Wah iso mari dek bisa nyolongi. Iya kan gak mungkin. Maka lah akhirnya hukum negara ini apik to gak di rajam. Kan saksi tapi CCTV misalnya. Akhirnya hukum negara kan yang berlaku dihukum tok. Bayangkan nek CCTV itu sok dalam hukum fikih masuk ke dalam fikih. Waduh, potong tangan, Pak. Maka Islam itu sangat melindungi. Maka hikmahnya itu apa sih? Kita gak gampang untuk menghukumi. Wala tuqbalu lahum syahadatan abadan. Maka
lek sing kita itu nuduh tidak bisa membawa saksi 4 tadi, atau lek wong maling berarti saksi 2 tadi, maka kita, kesaksian kita sampai seumur hidup tidak akan pernah bisa dipakai dalam Islam. Sekak dipercaya lah. Faulaika humul fasikun, babe dia termasuk wong sing fasik. Loh, berarti ya apa terus penyelesaiannya? Maka di akhir-akhir itu ternyata perbuatan kita itu, tanggung jawab kita cuma ambil Gusti Allah. Nek gak bisa dibuktikan secara hukum. Sayyidina Ali kalah waktu beliau gitu, waktu beliau ada di pengadilan gara-gara menuduh dia hilang, baju perangnya hilang, tapi di pengadilan dia tidak bisa membuktikan, maka sing nyolong ini tetap dibebaskan. Akhirnya sing nyolong ya ngaku nang Sayyidina Ali, kula sing nyolong nang Sayyidina Ali, tapi kok kula kalah. Santai jawab Sayyidina Ali, iya aku gak disaksi, nggih kula balekaken. Maknanya hukum itu bener-bener Islam itu sangat menjaga harkat martabat. Saat ini rusak tatanan kehidupan. Ngopo meneh niki hati-hati nggih. Katene pemilu dan lain-lain. Wis lah barno. Wong sing ngelak-ngelak ya barno ade karo nyontone. Karo nyontone. Waladina yarmu azwa jahum walam yakul lahum syahadau illa anfusahum fasyahadatu arba'u syahadatin billah innahu laminas shodiqin. Gampang, dadi lek wong wis kan penyelesaian, kan saksi, iki akhirnya urusan mbek Gusti Allah. Ngeri tapi. Dadi tiang niki harus gak iso nggo saksi, maka dia bersumpah 4 kali. Bersumpah 4 kali bahwa dia benar melihat. Dia benar melihat, nek iso nggo saksi. Dan yang kelima itu sumpahnya al-khamisatu anna laknatullahi alaihi in kana minal kadzibin. Lan sumpah bahwa dia akan dilaknat Gusti Allah manakala dia berbohong. Wis urusan Gusti Allah. Urusan Gusti Allah. Ayo, sing dituduh ya begitu. Sing dituduh bersumpah 4 kali bahwa dia tidak melakukannya, dan yang sumpah kelima bersumpah bahwa yang menuduh itu salah dan akan diadab oleh Gusti Allah. Wis akhirnya tarung sumpah kok. Jadi saking hati-hati ini bahwa apa ya? Saking kehati-hatian bahwa kita itu hidup itu ternyata yang membuat rusak itu memang lisan ambil kolbu sik berupa hasad, riak, drengki, macam-macam. Engko nek itu bergerak ke dalam lisan, nah itu jadi perbuatan. Nek biyen wong leren mentung tok gampang ya, tung benci dipentung gampang bu penjara. Tapi sekarang wis diucap itu ngeri. Makanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun fatabayyanu. Nek ana wong fasik atau ana berita ana kefasikan itu datang, tabayun. Antusibu kauman bijahalatin. Ojo sampai kita itu merugikan satu kaum dengan kebodohan kita. Ayo kan saiki ojo tuku soto di Pak Marbot, ngopo iku gawe pesugihan gasi kucing. Lah iya kan karo dhewe. Wis gak payu, gak iso ngingoni anak bojo. Iya, ngeri sekarang itu lisan itu. Ngeri. Maka bener Abu Bakar itu lisan. Maka lisan sing siji itu apike nyeng ngeling Gusti Allah. Maknae ya kita guyon biasa ngopi tapi kebaikan. Awak dhewe duwe mripat loro. Itu ya untuk ya 2 mata untuk memandang dengan keadilan. Ono hal yang apa ya kita memandang kiri ya memandang kanan, artinya menimbang dengan baik. Ono telinga 2 kita yang menimbang dengan baik. Lah hasil timbangan kita itu memang fix. Kita misalnya dengan timbangan itu bener si A, ya santai kita. Ya membenarkan dalam hati. Gitu. Yes, bener. Gak usah sing terus di itu, iki siji. Bayangno iki siji ya kerusakannya dahsyat gitu.
Bayang oleh iki menungso iki akeh gini ayo cangkeme akeh wes. Durung ne tangane akeh untung tangan loro jempol iki sama meneh 12 ngono HP waduh ngeri Pak jempol loro fitnahe dadi sak Indonesia. Bayang jempol 12 sampai akhirat. Maka nek awake dhewe itu apa itu ngereng-ngereng itu wis aman-aman wis ta dadi wong jero lah aman dadi wong jero apa nek dadi wong jero orang dalam keimanan nuruti ini maka tidak akan tampak kerusakan lisan dan apa itu kolbu maka tatanan hidup ya santai-santai karena itu santai-santai sesuatu yang bahaya dikampanye no bahaya maka kita ya kudu kampanye itu gak bahaya. Wah contoh mau suro bahaya enggak ya kita kampanye kan enggak suro bulan api. Ya apa kon iso mangan nek gak sekolah. Ya kita kampanyekan Gusti Allah iso gak mangan. Jadi keseimbangan. Banyak sesuatu yang dikampanyekan. Lata usaha waktu dikampanyekan jadi Tuhan. Jadi Tuhan bagi mereka. Padahal waktu. Makanya teng qawaidul fikih mungkin dadi fikih ngeten. Al bayyinah ala mudda'i pokoknya saksi bagi mudda'i wal yaminu ala man anggaro dadi sing nggawa sing nuduh iku kudu nggawa saksi sing mengingkari iki cuma butuh sumpah. Berarti misalnya Mas Andi tuduh Pak Marfot kamu mencuri karpet masjid ekstrim sing nuduh kudu nggawa bukti saksi. Sing dituduh ngingkari ini cuma sumpah demi Allah ndak, sumpah demi Allah ndak, sumpah demi Allah ndak, sumpah demi Allah ndak, dan aku bersumpah muga-muga kowe sing nuduh aku itu diadab Allah karena kowe salah. Nanti abotan sing nuduh atau sing dituduh. Wah, sing dituduh bodoh sumpah, sing nuduh nggo saksi. Ayo. Itu Islam itu menata sedemikian rupa meskipun hukumnya abot maling dihukumi potong tangan wong zina dirajam tapi ternyata dari fikihnya itu wangel itu terjadi rajam iya gak? Itu hanya menunjukkan bahwa oh wong zina kon wong nyolong itu efeknya luar biasa terhadap kehidupanmu sendiri merugikannya sangat luar biasa dosanya luar biasa nanti simbolkan nanti hukumannya itu wah, dipotong tangan dirajam. Padahal secara fikih angel untuk itu terjadi. Wah, ayo aru marbot nyolong karpet misalnya, sing ro giok. Gua kate melayu sih nang Pak Pri, wis hilang wisan marbot, gitu. Gak terjadi dong dua saksi. Nah untuk pencurian dua saksi, hutang piutang satu saksi. Hutang piutang satu saksi. Zina 4 saksi, nyolong 2 saksi. Golek wong loro, iki giok nang Pak Pri wis ngale marbot. Gak sida potong tangan. Iya, nah itu loh. Jadi Islam itu sebenarnya sangat melindungi apa ya, harkat martabat. Meskipun nyolongku hukumannya gede, dosanya gede. Maka dengan kehadiran itu 4 saksi laki-laki, harus laki-laki loh ya 4 saksi dalam kasus zina 4 saksi, 2 saksi pada nikah, cerai, kriminal umum itu 2 saksi dalam hukum fikih. Angel loh. Utang piutang 1 saksi. Ayo. Siapa sing darani Islam ini gak ham? Kan selama ini sekarang enggak kalau ngaji roto abot ini jangan tak tutui bahwa sekarang itu dikampanyekan Islam itu tidak tahu ham, hak asasi manusia. Islam itu diadab karena wong zina di rajam, wong nyolong di potong tangan, ya biadab. Padahal dengan dijelaskan baik tafsir Quran sih, mang, gak usah fikihnya dulu. Itu sudah sangat susah untuk merajam, untuk memotong tangan orang, gitu. Maka di mana apa kekejaman Islam? Islam tidak mengenal HAM itu pundi. Makanya dadi wong jero cek paham, maksudnya dadi wong dalam itu paham, wong iman itu kan sinau, paham iya. Jadi so kampanye enggak salah kowe tentang ngono, enggak ngono maksudnya. Bayangno, aku nuduh Pak Gandum mang bot. Lah aku mampir nang lala mang. Lah nang lala mampir iso mangan, ya kan? Kene wah zina iku. Selama saya tidak bisa membawa 4 saksi, maka saya yang harus dirajam
80 kali dan tidak dipercaya persaksian saya di bidang apapun sampai seumur hidup, kecuali saya bisa menunjukkan saya sudah tobat. Awak dewe kita nuduh wong nyolong selama kita nggak punya 2 saksi sama, kita nggak dipercaya, nggak bisa, gagal. Maka dalam hukum Islam itu dipakai hukumnya oleh seluruh dunia. Mending ngeculno wong sing salah daripada ngukum wong bener. Mending ngeculno wong salah daripada ngukum wong bener. Itu jadi filosofi hukum internasional. Iya kan, wis ero iku maling tapi kita nggak ada saksi, ya ucul. Karena hikmahnya nek dipermudah, kita akan dari hasud kita mudah untuk menghukum orang dengan fitnah. Gitu. Wah, sopo klotok. Klotok manggo mlayu arek. Waduh ya kan. Kita nggak tahu dah. Sekarang klotok dihukumi. Dan hukum sosial itu lebih berat daripada hukum negara. Hukum negara wong nglakoni 2 tahun 3 tahun mari to. Mulia nang kampung tetep dicap elek. Makanya terus Kanjeng Nabi lau yu'ton nasu bidakwahum li adda qaumun dama'a qaumin wa amwalahum walakinnal bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Lek wong iku gampang-gampang dimudahkan untuk menuduh, rusak tatanan. Rusak tatanan, maling, rampok. Wow, ini kan hancur. Maka nah kita kan sekarang oleh ilmu dari dawe Sayyidina Abu Bakar wis nyoto rusak lisan dan kolbu itu tidak hanya bukan hanya rusak lisan sing opo misuan tanu, tidak, bukan itu yang dimaksud. Itu adalah kita gampang mengeluarkan hukum, menghukumi, memfasekkan, mengkafirkan, menuduh. Nah, maka ayo kita hindari. Selamat tadi, selamat. Yang kedua, memang wonten ayat jangan memperolok, jangan memberi gelar yang buruk terhadap manusia. Maknanya ya memang gak koyo misalnya jeneng Fatur kok diceluk klothok ya gak ngono. Maksudnya kan nyeluk klothok karena kasih sayang gitu. Sing dimaksud itu tidak memfasekkan, tidak mengkafirkan, tidak itu menuduh perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dengan mudah tanpa bukti dan saksi. Nah atas itu marbot kan panggilan sayang, klothok, tugiyo, jeneng arep diceluk tugiyo ya. Tapi itu sayang kan ora apa-apa. Pak Raden jeneng api-api, Dr. Andes Suprianto LC. Oh diceluk Pak Raden. Nah itu. Nah, maknanya ternyata begini yang balik mana? Dadi wong jero, dadi orang dalam, maknanya wong sing sinau, wong sing iman terhadap Gusti Allah, itu aman karena kita ngerti hukumnya, kita berhati-hati. Gitu. Wis percaya selama kita iku gak ngetokno fasik, maka kita gak akan nek fasik. Kalau nek fasik. Gak kena fasik. Maka guys, balik malah setitik mawon rada abot nih mau. Karena memang ini penting. Jangan sampai Islam itu dikampanyekan kita tidak punya HAM. Kita itu biadab, enggak. Justru hukum-hukum sengketa kereng lek dijipili secara fikih wong alim, wong ngerti ilmu ini enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin terjadi potong tangan, enggak mungkin. Mau sampai wong sing ngaku lho, ngaku kan deh, ngaku mbek Kanjeng Nabi angel dihukum ya. Wah enggak kon paling ngipi, enggak paling kon mek nyekel tok, enggak kowe paling gendeng kan. Karena demi menjaga itu Kanjeng Nabi. Bukan membenarkan perbuatannya, tapi menjaga bahwa harkat martabat manusia itu aurat. Nah, nek ade seneng buka aurat wong ya aurat kita dibuka. Lah kita tuh wong buruk kabeh to. Kita tuh wong buruk kabeh. Saking awake dhewe sik dikirahmani karo Gusti Allah ditutupi aurat kita. Cor dibuka aurat kita begitu wah diledeh dhewe gitu. Wis paling gampang ngene lah, wong dibuka aurat terus selewah gendeng nanti gak kelambenan. Selewah pikiran. Wong ayu dibuka aurate. Aurate bukan hanya tidak berbaju, misalnya kulitnya itu terus dia transparan. Lah welek deh ya, ketok belunge kok gede ya.
Itu buruk, ditutup kalau Gusti Allah niku. Maka kita ayo selama kita membahasnya bil ilmi atau membahasnya karena kita cari solusi boleh. Tuh kiai ku ngene-ngene Pak Pri apa? Ya apa carane bantu ya boleh. Nah bila gua anu maling gua wis gak usah dibahas tuh gitu. Gak usah dibahas, ada karo kami. Pun ngoten mawon. Nah ini kita laksanakan didik-didik minimal di diri kita, nang keluarga kita, ke lingkungan kita, minimal ke diri kita lah, diri kita, keluarga kita. Kita noto wong ya angel gitu, angel adi dadi wong jero dhewe lah, jadi orang dalam lah, minimal diri kita sendiri, keluarga kita dadi orang dalam, enak guys, aman. Jadi kita gak gampang menuduh apa lingkungan terdekat kita. Pun ngoten mawon mugi-mugi saabot-abote ngaji niki wau ada yang sal barokah saking musannif kitab Nashul Ibad Mbah Nawawi Al-Bantani, hingga dengan barokah itu kita dapat kemudahan untuk memahami dan mengamalkan, dan ada oleh berkah saking ulama guru ini pun sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir ada yang sal ridane Gusti Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ngeten. Fungsinya kita itu berpositif thinking nggih. Fungsinya kita berpositif thinking. Masya kita rulah wong elek. Tapi kita positif thinking sih. Elek ya tetap dihukumi elek. Cuma tidak diucap terhadap orang itu, membiasakan diri kita positive thinking. Itu kita ngelatih. Nanti pada saat nazar, itu positive thinking kita itu yang akan positive thinking terhadap perintah Gusti Allah, terhadap petunjuk Gusti Allah. Itu yang akan nolong kita. Di satu kitab namanya Daqaiqul Akhbar, gitu. Itu nanti kita pada saat nazar itu ditunggui setan. Itu hak setan memang. Iblis nggoi. Karena saking nazar itu sakit, maka kita akan gampang selewah di situ. Wis tala, melok aku ae. Kok gak loro awak mulai melok aku. Iblis. Maka kita lek gak duwe ilmu nih kepleset kita. Makanya kita dari awal hidup itu positif thinking, dari wong jero aman. Kenapa? Iki dari Gusti Allah. Maka nek dianut positif terhadap itu nanti terhadap apa setiap hal yang kita terima dalam hidup, nanti insya Allah gak loro gak nasa. Lo logika ya apa? Uang kebembeng diutang sak gulu iku kadang peteng meripat gitu. Pedai sopo di garong, sopo sing iso dingkrek-krek, sopo. Nah itu kan padahal hanya urusan donya, urusan cuma 200.000, urusan duit 1 juta gitu. Apabila peteng kita itu sok peteng hari, setan gampang. Opune loro iki, loro nasa. Dan banyak loh diceritakan ono wes ulama gede kepleset gara-gara gak tahan loro nazak, bape gak ikhlas dalam kesalahan. Jadi ulama itu gak ikhlas. Maka kita biasakan positif thinking. Ini salat tadi diajari, salat diajari. Wa ana minal muslimin, kula niku berserah diri ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita positif thinking nang Gusti Allah. Maka kita bangun kepositifannya. Bahaya nih ini ditunggoki kali iblis. Loro wis lah melok aku iki teh. Loro melok aku ae. Wong nek loro utangnya ade peteng kita, loro wetenge ade peteng. Iki loro nazak. Makanya kita bangun ini. Insya Allah kita bangun positif dari hidup kita. Nanti kita itu dimatikan sesuai kebiasaan hidup kita. Gak loro gak? Gak loro. Wong duwe ilmu niku insya Allah. Makanya sing sregep ngaji. Diceritakan ngeten no, kate diparani malaikat. Wong alim nih ngeten sik. Wong kok enak-enak kate njabut aku. Waktu awak Gusti Allah ngekeki aku ruh awakmu gak ono. Iki cita-cita ngono aja di sana. Cita-cita ngono. Waktu kowe Gusti Allah ngekeki aku ruh awakmu gak ono. Malaikat maut. Lah saiki moro-moro kon kate njabut apa awakmu nekku? Nekku iki apa awakmu sing duwe? Aku nek Gusti Allah. Oh akhirnya malaikat maut nih ngadep nang Gusti Allah. Ya Allah, repot ini iki. Bener sing dikatakan. Lah kulo gak melok duwe hak niki menene. Oh iya nyenan bener iku. Jupo apel. Dadi sing dikisahkan apel iku itu ilmu. Ternyata ilmu itu. Dalam apel itu ana tulisannya bismillah. Lah, terus malaikat dikon njupuk niku malaikat maut niki. Iki kekno hambaku sing ate
mbok susul mang. Akhirnya dikai apalagi ono kalimat bismillah. Begitu kita makan, waktu kita nazar itu, maka kita plus enteng. Karena adi sadar iki disusul Gusti Allah dengan Rahman dan Rahim. Karena positif thinking mang, oh iya positif. Mikir. Maka nggih sawedi dadi wong belajar positif ngoten mawon. Muga-muga ade husnul khotimah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.